Dan komentar terbaik hari ini jatuh kepada Mas Made Pejatan 6852. Dia doi tanya gini nih, Bang, apakah gendang telinga bisa disebut alat musik? Waduh. Iya bener Mas, bener banget, alat musik itu Mas. Daun telinga juga bisa disebut lalapan. Kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channelnya orang-orang yang lehernya sakit gara-gara pas tidur salah posisi. Pas tidur jadi gelandangan. Kali ini Emon mau bakal bawain film series Netflix lagi nih guys. Durasi yang panjang lagi buat kalian nih, buat waktu-waktu kalian dan kuota-kuota kalian yang katanya banyak banget. Dan film ini tuh dirilis tahun 2023 berjudul Kaleidoskop. Series ini mendapat skor 6,6 di IMDb loh, dan jumlahnya cuma 8 episode aja. Tapi menariknya, series yang menceritakan tentang perampokan aset sebesar 7 miliar dolar yang direncanakan selama 7 tahun ini dibuat dengan timeline yang acak. Jadi kita bisa nonton episodenya secara random juga guys, alias nggak urut. Unik kan? Penasaran gak sih gimana aslinya film ini ceritanya tuh? Oke deh, tanpa fafifu was numpak pit bane gembos, inilah dia Kaleidoskop. Jadi cerita akan dimulai dari 24 tahun yang lalu, di mana seorang pria berkulit hitam bernama Ray Vernon bekerja sama dengan pria berkulit putih bernama Graham Davis. Keduanya bekerja sama sebagai seorang pencuri dan nyasar orang-orang seperti CEO bank yang sedang dihadapi oleh Graham malam ini. Next day I bought 2 apples. Death on the apple left me a fortune. Now that's the way you do it. I think better ways to spend our time. Graham dan Ray ini saling berbagi tugas. Di saat Graham berusaha mengalihkan fokus targetnya, disitulah tugas Ray untuk membobol istrinya. Berangkas direktur bank. Kok istri dibobol, bro? Istri orang anjing. Di saat Graham berusaha mengalihkan fokus targetnya, disitulah tugas Ray untuk membobol berangkas direktur bank tersebut. Sialnya kejadian gak sesuai dengan rencana mereka, dan tiba-tiba saja CEO bank tersebut ingin pulang bersama cewek-cewek bayaran yang ia temui di bar tadi. Sehingga Graham harus cepat-cepat mengirim sinyal darurat kepada si Ray. Begitu tiba di rumah, Graham langsung ngajakin Pak CEO untuk pesta. Sementara dia sendiri segera ngecek Ray yang lagi menjebol berangkas sang tuan rumah. Pintu berangkas itu akhirnya pun bisa terbuka, tapi Pak CEO yang tadinya lagi asik-asik berpesta mendadak masuk ke kamarnya untuk berganti pakaian. Namun untungnya Ray berhasil sembunyi, sementara Graham lagi-lagi mengalihkan perhatian Pak CEO yang hatinya sedang berbunga-bunga itu. Jadi untuk beberapa saat Ray aman karena dia bersembunyi di berangkas. Dan begitu Pak CEO kembali berpesta, dengan sedikit susah payah Graham pun menyelamatkan Ray yang hampir kehabisan oksigen. Barulah setelah itu mereka menggasak habis uang Pak CEO yang tersimpan di dalam berangkas. Lalu Ray pun pergi. Dan pada saat itulah Ray menyadari kalau profesinya ini sangatlah berbahaya. Bukan karena ia adalah seorang pencuri, tapi karena urusannya bakal panjang kalau pria berkulit hitam ketahuan mencuri rumah orang berkulit putih. Isu rasisme di Amerika saat itu memang gak main-main. Jadi Ray memutuskan untuk pensiun aja dan film pun tamat. Belum, tapi bohong. Udah tamat aja. Tapi bohong karena ini adalah lanjutannya. Esok paginya Ray pulang ke rumah dan bertemu dengan sang istri dan juga anaknya. Pagi itu istrinya Ray yang bernama Lily baru aja bangun. Kutuk. Ray langsung memberi hadiah berupa perhiasan yang sangat cantik dan membuat Lily sangat senang. God, it's beautiful. Thank you, baby. Dan sesaat kemudian putri tunggal Ray yang bernama Hana datang dan menemani sang ayah lalu memamerkan sabuk kuningnya sebagai atlet judo. Hana yang menjadi gadis kuat dan sangat cerdas ini gak lepas dari peran sang ayah yang mendidiknya dengan keras seperti parenting VOC ala Lek Damis. Dan itu gak heran karena Ray yang merupakan pencuri ini juga ingin melindungi putrinya dari orang-orang jahat di luar sana.
Namun meskipun begitu, Ray dan Hana sangatlah dekat. Setiap kali selesai bekerja di luar kota, biasanya dia akan ngajakin si Hana menghabiskan waktu bersama seperti pagi ini. What's the story? They don't get to see their grandson much since they don't work. I'll feed him and play with him in the yard. Dan tiba-tiba saja waktu mereka berdua terganggu ketika Graham tahu-tahu nelpon Ray dan ngajakin dia untuk kerja lagi di Las Vegas. Ray pun menolak tawaran itu karena bagaimanapun juga dia baru pulang dan ketemu sama keluarganya. Dan pada detik itu juga Ray menyadari kalau ia harus pensiun dari kerjaannya itu dan gak mau lagi meninggalkan Lily dan juga Hana di rumah sendirian. I thought we said no pie. Gave it to me. But it makes me sad to think about them since the accident. Selain duit, Ray biasanya mencuri perhiasan dan dia kerjasama dengan mahasiswi jurusan hukum bernama Ava yang menjadi penadah barang curiannya Ray. Lewat peran Ava ini, Ray akan menjual perhiasan yang telah dia rampok. Let me set you up. That was your take. This was your biggest haul in years. Those guys defense forum. They don't have families. I'll be in touch. Setelah membulatkan tekadnya, malam ini Ray pun menyatakan niatnya untuk pensiun jadi pencuri. Dia juga ingin menjadi pebisnis dengan membuka toko yang menjual suku cadang kendaraan. Tadinya Lily yang merupakan seorang akuntan merasa keberatan karena menjadi wirausaha itu bukan hal yang mudah. Tapi karena Ray terlihat yakin dan berjanji akan berhenti jadi pencuri, maka Lily pun langsung mendukung keputusan suaminya itu. You really think you could stop? Esok malamnya, Graham bersama pacarnya diundang sama Ray untuk makan malam di rumah. Ray dan Lily pun langsung menyambut Graham dengan sangat hangat. Begitu juga dengan Hannah yang tiba-tiba kepo ketika Graham menceritakan sebuah filosofi tentang sebuah perampokan. What's a loophole? Oh, that's a good question. Len, I hand it over to you. Now, she lays down the law. When you go to work? No. She says, you can't take any more bread. That's cool. Yeah. But Why don't you go upstairs now and get ready for bed? Pada malam itu jugalah Ray khawatir kalau Hannah yang semakin besar akan mengerti bahwa ayahnya ini adalah seorang perampok. Jadi ketika Graham kembali menawari kawannya itu untuk pensiun setelah perampokan di Las Vegas, dengan tegas Ray pun langsung menolaknya. I can't keep covering your ass. Let's jump out the window. You get to walk out the front door. What the fuck is that supposed to mean? I take just as much fucking risk as you. Maka setelah itu, Ray dan Lily pun mulai merintis bisnisnya dengan bahagia. Mereka berdua sama-sama bekerja keras untuk membuka toko, dan itu juga membuat Ray semakin sering menghabiskan waktu di rumah. Hingga pada suatu siang, Lily harus bekerja di Glen Hills, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang kaya di sana. Dan Hannah yang tadinya cuma di toko bersama ayahnya jadi ingin ikut ibunya ke Glen Hills. I like the club. Oh, let Mama do her. Right? We'll have fun. You'll help mommy, my little helper. Yeah. Ray sebenarnya sudah melarang putrinya itu untuk ikut sama ibunya karena faktanya Lily juga harus kerja di sana dan gak bisa diganggu. Untuk itulah Hannah pun akhirnya malah main sendiri dan lepas dari pengawasan Lily. Sementara itu di saat yang bersamaan tahu-tahu Graham mendatangi tokonya Ray. Tadinya dia bilang cuma mampir aja, tapi setelah itu ia berkata jujur bahwa sekarang ia terjerat hutang sebesar $300.000 dan ingin ngajakin Ray untuk ngerampok lagi. Ray sesungguhnya merasa kasihan dengan dia, tapi dia sudah berjanji sama Lily dan juga Hannah untuk pensiun dari perampokan ini. Jadi Ray nggak bisa menolong apapun untuk Graham. 250. Closer to 3 with a Shit, gotta find somebody else. Oh, I tried. No one can do what you do. Lalu sorenya Ray pergi ke Glen Hill untuk menjemput Lily dan Hannah, dan disitulah Ray melihat katalog perhiasan di Glen Hill karena esok malam akan diadakan lelang amal dalam rangka hari Natal. Bertepatan dengan itu, Ray mendengar teriakan putrinya yang tampaknya dilukai oleh seseorang. Dengan cepat Ray menemukan Hannah yang baru aja diusir oleh petugas. Petugas itu bilang kalau Hannah mengganggu keamanan di Glen Hill, yang seketika membuat Ray langsung geram. Dan begitu mendengar keributan yang berasal dari keluarganya, Lily pun langsung minta maaf. Namun sayangnya keributan itu membuat Lily dipecat dari pekerjaannya sekarang. Pack your things. No, you can't take this out on her. Just wanted to play in the hidey hole. I'm sorry, Daddy.
Hal itu membuat Ray kesal dan ia pun langsung berniat untuk balas dendam. Dan untuk itu ia pun menyatakan niatnya ke Graham buat nyolong aja di perhiasan di acara lelang itu, sekaligus menolong Graham keluar dari jeratan utang piutang. So the husbands get all tipsy and horny and tries to bed To the front door, and I'll do what I do. the orchid. It's too hard to fence. Real gems come out. Costume jewelry looks so good. Why does anyone waste money on the real thing? Fake gems go in. Dan sebenarnya Ray ingin berkata jujur pada istrinya tentang rencananya satu ini. Namun karena Lily nggak mau lagi mendengar tentang Glen Hill, maka Ray terpaksa merahasiakannya. Dan cuma bilang kalau malam ini ia akan pulang terlambat karena ada acara bareng pelanggan tokonya. I'm a bit late. Dan malam ini rencana itu akan dieksekusi. Graham segera melaksanakan tugasnya untuk menyamar jadi orang kaya, sedangkan Ray pura-pura jadi pelayan untuk memasuki Glen Hills. Would you like one of these? Okay. Sementara itu di rumahnya, Lily sedang menemani Hannah main Ludo ketika ia mendapat telepon dari Glen Hill yang memintanya bekerja kembali. Maka Lily nggak menyia-nyiakan kesempatan itu karena di sisi lain ia harus bayar cicilan Bank BRI juga. Jadi mau nggak mau Lily harus meninggalkan Hannah bersama pengasuhnya di rumah. I've got to run to the club, so I'm gonna call Beverly. Okay. Okay, I love you. Thank you. Tanpa Ray tahu, istrinya pun nyusul ke Glen Hill. Tapi Lily juga nggak tahu kalau sebenarnya Ray juga ada di sana. Jadi dia pun langsung bekerja di sebuah ruangan yang jauh dari hingar-bingar pesta, sekaligus pakai Walkman biar kerjanya bisa fokus. Sedangkan Ray sendiri kini sudah mengincar berangkas perhiasannya dan dia harus segera mengganti berlian palsunya dengan cepat sebelum ia ketahuan. Tapi baru aja Ray melakukannya, dia terpaksa sembunyi karena Graham mengatakan ada orang yang datang ke ruangan itu. Sesaat begitu orang ini pergi, Ray kembali mengerjakan tugasnya. Graham juga mengawasi ruangan ini dari luar, namun sialnya situasi menjadi semakin menegangkan karena Ray terpaksa harus sembunyi lagi dan akhirnya dia malah ketahuan. Tadinya Ray bakal dihabisi sama petugas keamanan, namun untungnya Graham segera datang untuk menolong Ray. Dengan tewasnya petugas keamanan itu berarti mereka harus segera kabur dari sana. Graham lantas membakar tirai ruangan itu untuk mengalihkan perhatian orang-orang dan supaya mereka bisa kabur dengan aman. Sementara Ray juga cepat-cepat menggasak seluruh perhiasan yang disimpan di berangkas itu. Sebenarnya Ray bisa pulang dengan cepat, namun begitu melihat mobil Lily yang ada di tempat parkir, Ray langsung menyadari kalau istrinya juga masih ada di dalam. Dan saat itulah Ray baru tahu kalau Lily sedang terjebak. Ray tentu saja ingin segera menyelamatkan sang istri, tapi pintu di depannya malah terkunci dan pada detik itu juga Ray melihat Graham juga kembali memasuki Glen Hills dan berharap Graham akan menolong Lily, namun nyatanya Graham malah justru pergi. Ray pun gak menyangka kalau sahabatnya bakal meninggalkan Lily, apalagi kobaran api itu disebabkan oleh Graham sendiri. Tapi sekarang Ray gak punya waktu untuk marah-marah karena dia ingin cepat-cepat menyelamatkan Lily yang sudah pingsan karena menghirup terlalu banyak asap. Is Mama gonna be okay? Beberapa saat kemudian Lily berhasil dibawa ke rumah sakit, namun karena kondisinya sangat parah, Ray dan Hannah pun masih harus menunggu penanganan dokter. Dan saat itulah polisi datang untuk menangkap Ray yang rupanya udah ketahuan sebagai perampok. Jadi Ray segera memberi pesan-pesan kepada Hannah karena itu adalah hari terakhir Ray bertemu dengan putri kecilnya itu. You make it right. Sebenarnya dengan sangat berat hati Ray terpaksa menyerahkan Hannah kepada Ava. Dia juga nggak mau Hannah tahu kalau dirinya di penjara, jadi Ray mau nggak mau harus mengambil keputusan ini.
Dan sudah 17 tahun Ray menghabiskan waktunya di penjara. Saat itu Ray berada dalam satu sel bersama seorang pemuda bernama Stan Loomis. Stan itu masuk penjara karena kasus serbuk magic, dan sekarang ia kerja sama dengan seorang wanita ahli kimia bernama Judy yang menjadi pemasok permen ajaib dan kartu telepon. Stan ini aslinya suka sama Mbak Judy sejak Judy masih menjadi apoteker. Jadi kesempatan ketemu Judy ini gak pernah dia sia-siakan sama Stan yang menurut putusan hakim masih butuh 6 bulan lagi untuk dibebaskan. Di penjara, Stan jadi tukang masak yang diam-diam mengedarkan permen ajaib untuk para penghuni penjara. Sebagai koki, Stan juga dipercaya buat menanam jamur yang katanya buat sup. Padahal jamur itu mah aslinya jamur ajaib yang bisa bikin terbang kemana-mana. Yang sialnya kegiatan Stan ini udah diawasi oleh geng pengedar serbuk magic di sana. Karena gak terima melihat Stan yang mengambil pelanggannya, mereka pun langsung melakukan ini. Untungnya pas saat itu Ray langsung datang untuk melindungi Stan. Tanpa ragu-ragu Ray segera membela Stan dan membuat geng itu pergi dari dapur. Dan kalau Stan ini adalah koki, Ray merupakan montir di bengkel penjara. Setiap hari ia memperbaiki kendaraan hingga tiba-tiba saja siang ini tangan Ray mendadak tremor. Selain pintar dalam mengotak-atik mesin, Ray juga pintar ngukir sesuatu. Dulu waktu buka toko, dia sering menggandakan kunci buat suku cadang. Dan malam ini getaran di tangan Ray semakin hebat. Dan esok paginya Ray diperiksa ke klinik oleh seorang dokter bernama Wagner. Dan dari hasil tes darahnya Ray dinyatakan hamil. Sehat. Tiba-tiba melendung. Lanang mas. Ki lanang ya. Ulang. Esok paginya Ray pun diperiksa di klinik oleh seorang dokter bernama Wagner. Dan dari hasil tes darahnya Ray pun dinyatakan sehat. Namun melihat seluruh gejala yang dialami Ray selama ini, Dr. Wagner menyimpulkan bahwa Ray ini menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit kerusakan sel-sel otak yang mempengaruhi sistem motorik dan juga keseimbangan tubuh. Symptoms you've been talking to me about for the last couple of months, taken together, they're concerning. You're in excellent health for a man your age, and we should talk about Parkinson's. It's controversial. Diagnosa dari dokter ini membuat Ray merasa bahwa hidupnya udah hampir usai. Ia kemudian mau nitip beli tali dan juga oli sama Stan, hingga Stan menyadari kalau Ray berniat untuk melarikan diri. Hey, you trying to rabbit? Hey, keep the place down. Hope's insane. Stan pun terkejut, ia khawatir kalau Ray bakal kenapa-kenapa jika ia ketahuan. Dan untuk itu Ray ngajak Stan buat kabur sekalian, tapi Stan menolaknya. Di sisi lain Stan masih kesengsem sama Judy. Dia berharap kalau keluar dari penjara nanti dia bisa segera ngelamar Judy lalu menikahinya. Namun siang ini tanpa angin tanpa hujan, tahu-tahu Judy datang bersama seorang cowok yang juga pengedar serbuk magic bernama Bob. Di sini Bob bilang kalau ia mau jualan barang dagangannya lewat Stan, tapi Stan langsung menolak karena saat ini ia menyadari kalau Bob juga suka sama Judy. Kedatangan Bob itulah yang membuat Stan sangat kesal. Ia nggak mau lagi menunggu sampai 6 bulan karena dia bakal kehilangan Judy. Jadi dengan alasan itulah Stan langsung mengikuti rencana Ray untuk kabur dari penjara. Rencana itu pun segera dilaksanakan keesokan paginya. Stan kelihatan lagi kerja di kebun buat membajak tanah. Padahal aslinya mah dia berniat memecah kaca mobil Dr. Wagner. Hal itu membuat Ray yang pagi ini lagi diperiksa sama Dr. Wagner segera menawarkan diri untuk memperbaiki kaca mobilnya. Tentu saja dia pura-pura polos dan bilang ingin membalas kebaikan Dr. Wagner padanya dengan memberi jasa montir gratis. Padahal sesungguhnya Ray mau sekalian memeriksa mobil Dr. Wagner yang nanti ia gunakan untuk kabur dari penjara. Dan gak cuma itu, Ray juga menyalin kunci dari sipir yang nanti bakal jadi jalan keluar dari bangunan tersebut.
Lalu keesokan harinya Stan mengerjakan bagiannya lagi sebagai tukang masak. Diam-diam dia menaburi sarapan sereal para napi dengan bibit jamur ajaib yang tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian para penghuni lapas. Sure that you have an extra helping here. Sorry about that. Face tattoos. Here's some for you. Di sisi lain, untuk menghindari sarapan itu, Ray meminta tolong kepada petugas buat dibawa ke klinik. Dia beralasan mau diinfus karena sedang dalam masa pengobatan. Awalnya Stan merasa begitu tegang, tapi lama-lama rencananya mulai berjalan dengan baik. Para napi pun mulai ngefly seperti orang gila. Sementara itu, biar gak dicurigai, Stan terpaksa melukai tangannya karena setelah itu ia bakal dibawa ke klinik dan ketemu Ray di sana. Dan sesaat kemudian, penjara pun langsung jadi kacau. Perawat di klinik langsung dipanggil untuk mengatasi masalah ini, sedangkan Ray dan Stan yang ditinggal berdua segera melanjutkan misi mereka. Maybe we should just slow down for a minute, you know? Slow down. No, it's cool. No. I'm in. Popular mechanics. Pada saat itu, Dr. Wagner juga dipanggil ke penjara untuk memeriksa para napi. Namun setelah melihat kondisi penjara, dengan tenangnya Dr. Wagner berkata kalau mereka semua cuma keracunan jamur dan bakal sembuh dalam waktu 3 jam aja. Sedangkan Ray dan Stan yang ada di tempat lain masih berusaha melarikan diri dari penjara. Come on, Ray, let's go. We're gonna get it, man. Sialnya, masalah jamur itu udah bisa diatasi, yang itu tandanya para napi harus segera kembali ke sel. Kini nasib Ray dan Stan malah berada di ujung tanduk. Mereka bisa saja ketahuan hingga Stan malah mengorbankan dirinya masuk penjara lagi, supaya Ray bisa kabur dengan selamat. Ray sebenarnya terkejut dengan keputusan Stan, tapi dia nggak bisa menunggu lebih lama. Diam-diam Ray masuk ke mobilnya Dr. Wagner seperti yang sudah ia rencanakan. Dan beberapa saat kemudian setelah Dr. Wagner pulang ke rumahnya, Ray bisa melarikan diri lalu menemui Ava. Saat ini Ava adalah pengacaranya Ray, namun sebagai sahabat Ava tetaplah menjadi penadah dari perhiasan yang dicuri oleh Ray dan akan membantunya kabur dari luar negeri hingga identitas baru. Tapi meski rencana Ray sudah matang, dia masih ingin bertemu dengan Hannah, setidaknya untuk sekali aja sebelum dia benar-benar pergi dari dunia ini. I need to see her. Hannah saat itu sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang sangat cerdas dan sekarang bekerja di perusahaan keamanan digital bernama SLS. Namun gak disangka Hannah kini membenci sang ayah. Selama ini Hannah berpikir kalau Ray telah meninggalkannya sampai-sampai Hannah harus bertahan hidup sendirian dengan ibunya. Untuk itu kedatangan Ray pagi ini membuat Hannah benar-benar begitu murka. Sorry. You sent me away when I needed you. What kind of father does that? Like, I didn't mean anything to you. Like, I was trash. It worked. I forgot you. I'm gonna do it again. Please, just listen. Kemarahan Hannah ini membuat Ray merasa dipukul. Sebelumnya Ava memang telah mengingatkan jika Hannah sudah menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi Ray gak nyangka kalau Hannah bakal sebenci itu kepada dirinya. Namun rupanya masih ada yang membuat Ray sangat terkejut. Bos perusahaan SLS tempat Hannah bekerja itu rupanya adalah sahabat lamanya, yaitu Graham Davis yang kini berganti nama jadi Roger Salas. Sementara itu, di lain tempat, kaburnya Ray Vernon dari penjara membuat FBI menurunkan agen andalannya yaitu Nazan Abbasi. Kini Nazan menelusuri jejak Ray melalui mobil Dr. Wagner yang digunakan Ray untuk kabur. He stole my car. He pulled one over on me. Tapi penyelidikan di rumah Dr. Wagner nggak menghasilkan apapun. Nazan lantas bergerak menuju rumah Ava dan menuding Ava telah membantu Ray untuk melarikan diri. Untungnya kecerdasan Ava berhasil ngeles dari tudingan itu dan justru berbalik menuding Nazan yang diam-diam lagi kobam serbuk magic. Thank you for your time. Let's go.
Beberapa hari kemudian, FBI mendapat laporan adanya mobil terbakar yang diduga kuat pengemudinya adalah si Ray, sehingga dia pun dilaporkan tewas dan kasus itu pun akhirnya ditutup. Walaupun yang sebenarnya terjadi adalah itu cuma salah satu rencananya Ava supaya FBI menghentikan penyelidikan. Dan sekarang Ray bisa kabur ke luar negeri dengan identitas baru bernama Leo Pup. Leo Pup, huh? You need to be Leo Pup from this day forward. 7 tahun kemudian, Ray yang kini akan kita panggil dengan nama Leo telah menetapkan diri untuk balas dendam terhadap Graham Davis yang kini bakal kita panggil Roger Salas. Seperti yang sudah kita tahu, Roger adalah pemilik perusahaan keamanan digital bernama SLS dan kini sedang naik daun. Untuk menggait klien sebesar Stefan Thiele, Roger menugaskan Hannah demi menemukan celah kekurangan perusahaan pesaingnya itu. Best kept in a certain amount of shadow. The vault that I have built and perfected here at SLS. Faith is dead. And you manipulate them better than they manipulate you. Keberhasilan Hannah itu membuat Stefan memutuskan untuk mempercayakan uang dan asetnya ke dalam brankas SLS yang diklaim paling aman sedunia. Dan kalau Stefan telah menyetujuinya, dia yang merupakan anggota trio naga, yaitu sebutan buat 3 pemilik bank paling kaya di Amerika itu, juga akan menitipkan aset para rekan bisnisnya di brankas SLS sebesar $7 miliar. They control $500 billion. Aset itulah yang kini menjadi incaran Leo setelah sekian lama menghilang dari peredaran. Dan untuk melaksanakan misinya, tentu saja Leo butuh kru. Jadi sebagai seorang teman lama, yang pertama kali didatangi Leo adalah si Stan, yang sekarang menjadi tukang daging. Tapi ternyata Stan udah tobat, dia nggak mau lagi masuk penjara dan sudah bahagia dengan kerjanya sebagai tukang daging. Namun begitu Leo bilang kalau targetnya sebesar $7 miliar, Stan jadi tertarik. Yeah, deep. Laid into an uninterruptible power supply. You drill through the door? 3 doors. Cobalt plated. Here, man. The triplets. Nah, no, the triplets are a different breed of criminal. Perampokan dengan jumlah yang fantastis itu tentu saja membutuhkan para kru yang bisa dipercaya. Dan sekarang Leo butuh ahli kimia yang membuat Stan kepikiran untuk menghubungkannya dengan Judy. Sekarang Judy sudah menikah dengan Bob dan itu membuat hubungannya dengan Stan jadi sedikit canggung. Hey, Judy. Stan? It's been a while, huh? Yeah. Look who it is, eh? Tapi misi tetap harus dijalankan. Dan dulunya Stan dan juga Judy ini sudah sepakat kalau mereka hanyalah profesional yang terhubung secara bisnis. Setelah itu barulah Leo mengatakan rencana perampokannya kepada Judy dan juga Bob. Look, we're a package deal, man, the wifey here. Dalam rencana ini sebenarnya Leo cuma membutuhkan Judy, namun karena Judy dan Bob sekarang adalah pasutri, maka Bob juga ikut dalam misi ini. Dan Bob yang merupakan perampok lasteri ini bakal bertanggung jawab untuk membobol berangkasnya. Biometrics, uninterruptible power supply. How do I know the things I do already know? You've got eyes inside. Setelah itu Leo menemukan Ava yang namanya semakin dikenal sebagai pengacara kelas atas. Untuk itu Ava punya banyak koneksi yang nantinya bakal bisa melindungi identitas para kru perampokan ini. Bahkan gak cuma itu, diam-diam Ava punya gudang senjata yang nanti akan berguna saat mereka menjalankan rencana ini. Pretty well stocked. Under whose name? I'm not looking to go in hot. Why do you want to do this? $1 billion. What about that guy with the birthmark? How do you feel about repetitive banging? Kalau semua kru sudah terkumpul seperti ini, sekarang Leo dan Ava akan mencari sopir yang bisa dipercaya. Dan pilihan Leo pun jatuh kepada seorang cowok sebatang kara bernama RJ Acosta. Selain bisa dipercaya, RJ juga seorang montir yang nanti bertanggung jawab untuk teknisi kendaraan. With custom suspension. Yeah, sure. With 4,000 pounds of loose cargo. What the hell are you guys planning? Setelah anggota sudah berkumpul, kini mereka akan mencari modal yang diperkirakan berjumlah $500.000. Tadinya Leo ingin merampok tempat taruhan pacuan kuda, tapi berhubung tempat itu udah tutup, Bob punya ide untuk menggasak Diamond Way, yaitu pusat berlian yang ada di Amerika Serikat.
Pusat perbelanjaan berlian itu diam-diam dijaga oleh para polisi yang menyamar jadi turis. Tempat itu juga diawasi oleh 4.000 CCTV yang terus merekam selama 24 jam. Maka dari itu, di hari eksekusi, para kru juga menyamar sesuai dengan perannya masing-masing. Rencana itu diawali dengan Judy yang pura-pura jadi wisatawan yang lagi jalan-jalan. Selain mengamati para polisi, Judy juga memasang beberapa bom asap di tempat sampah. Dan ketika semua bom asap sudah siap, perampokan pun akhirnya dimulai. Begitu bom meledak, suasana Diamond Way langsung kacau balau. Para perampok ini cuma punya waktu 90 detik untuk merampas semua perhiasan yang berhasil mereka temukan. Sialnya, ketika waktu udah habis dan mereka harus segera mundur, Bob malah nggak sengaja menemukan gelang kupu-kupu yang sangat cantik. Dan dia ingin menghadiahkan perhiasan itu untuk si Judy. Walaupun teman-temannya udah mengingatkannya untuk segera pergi dari tempat itu. Untung saja Bob berhasil kabur dan para perampok ini bisa kembali ke markas. Meskipun kini Bob harus terluka parah, tapi setidaknya mereka semua bisa selamat. Sementara itu, di luar komplotan perampok ini, diam-diam Hannah juga punya rencana tersendiri untuk membantu ayahnya mendapat akses ke brankas SLS. Dengan kecerdasannya, Hannah berhasil menjebak atasannya yang bernama Andrew hingga dipecat dari kantor. Sedangkan Hannah bakal naik jabatan jadi wakil direktur keamanan. Hannah, a word? Andrew, I... Relax, Hannah, breathe. Oh, you don't want the job? No, yes. Family affects everything. Just make sure it doesn't cloud your judgment. Dan sebenarnya walaupun Hannah ini membantu rencana ayahnya, ia tetap ingin sang ayah membatalkan niatnya itu. Bukan tanpa alasan, Leo nanti harus berhadapan dengan trio naga di mana mereka ini dikenal sebagai pebisnis yang sangat mengerikan. Tapi Leo gak mau mundur lagi. Sudah lebih dari 20 tahun ia merasakan hidup sengsara, bahkan kehilangan istri dan hampir kehilangan putrinya sendiri. Jadi Leo ingin Roger juga merasakan kehancuran yang sama dengan dirinya, seperti yang telah ia rasakan waktu itu. 7 years, and you don't say boo, and now we get right here. Right? You're doing this. Dan 3 minggu kemudian, kasus perampokan Diamond Way menjadi perhatian khusus FBI. Dan saat ini kasus tersebut ditangani oleh FBI bernama Ted. Namun dari penyelidikan ini, agen FBI yang lain yaitu Samuel Toby menemukan sidik jari Ava pada pistol perampok yang ada di TKP. Dimana kita tahu kalau Ava pernah punya sejarah panjang dengan Nazan Abazi, agen FBI 7 tahun yang lalu yang menangani kasus Ray Vernon. Hit on Ava Mercer and you weren't going to tell me? Didn't know everyone rings around you. Look, I appreciate that you and Mercer have, for Christ's sakes. Ava Mercer may be bent. Kalau dikilas balik ke belakang, begitu Nazan ketahuan lagi kobang serbuk magic, dia langsung diskor. Dan itu membuatnya masuk panti rehab. Nazan bahkan cerai sama suaminya dan harus berpisah dengan putranya. Untuk itu, Nazan perlu bersakit-sakit dahulu demi membangun kembali karirnya dari nol, yang membuatnya menyimpan dendam kesumat sama pengacara bernama Ava Mercer. Dan alasan itulah Nazan sampai lupa diri dan ingin terlibat dalam kasus perampokan Diamond Way, yang langsung membuat Ted merasa tersinggung karena menganggap Nazan gak menghargainya sebagai rekan kerja. I appreciate that you have prior knowledge. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Gak bisa dipungkiri, Ava adalah seorang pengacara terkenal, jadi gak mungkin ada yang percaya kalau dia terlibat dalam perampokan Diamond Way. Walaupun aslinya memang terlibat karena Ava ini masih kerjasama menjadi penadah untuk pencurian perhiasan. Forget something. Siang ini Ava mau menjual perhiasan hasil curiannya itu kepada penadah langganannya. Tadinya Ava ingin pergi sendiri, tapi tiba-tiba Bob mencegatnya dan malah mengikuti Ava. Sebagai pencuri klasteri, Bob lumayan berpengalaman dalam hidang perhiasan, hingga dia berhasil menawar perhiasan itu dengan harga yang lebih tinggi. Give me at least $1 million for that shit. Como teta de monja. ¿Dónde lo encontraste? Huh? 400. 4? Now. Okay.
Give me 1 hour for the funds. Setelah menjual perhiasan itu, Ava kini mengumpulkan seluruh anggota dan membagikan uang itu sesuai dengan modal yang diperlukan. Ia sendiri mendapatkan modal paling banyak karena rencananya mau sewa tempat di gedung Wall Street 505, yaitu gedung yang sama di mana perusahaan SLS berada. Di sini, Ava pura-pura menjadi pengusaha yang ingin membuka kantor di gedung tersebut. Padahal sebenarnya kantor itu nanti bakal digunakan untuk mengamati berangkas SLS sekaligus ngehack CCTV seluruh gedung. Here, it's fine. Put it there, next to the other. PlayStation for downtime. Write it down. Namun masalah datang ketika Ava tiba-tiba dipanggil oleh FBI atas temuan pistol miliknya di TKP perampokan Diamond Way kemarin. Tapi rupanya Ava telah mengantisipasi hal ini. Dengan tenangnya Ava pun mengakui jika pistol itu memang miliknya yang sebulan lalu hilang. Sehingga alasan itu jadi masuk akal ketika Ava menyayangkan kalau pistolnya ternyata disalahgunakan oleh orang lain untuk merampok. Dan pada siang ini Ava memang berhasil lolos dari dakwaan FBI. Namun setelah itu Ava melihat Nazan yang sudah kembali bekerja di FBI dan Ava menyadari kalau Nazan masih menaruh dendam pada dirinya. What is your gut telling you? No, we're good. Bahkan keesokan harinya, Nazan diam-diam memantau rumah Ava yang kebetulan didatangi sama Bob. Saat ini Bob niatnya mau minta bagian lebih banyak dari kesepakatan awal yang dengan tegas ditolak sama Ava. Karena itu nantinya bakal nggak adil bagi anggota yang lain. Sialnya kedatangan Bob ini menjadi bukti bagi Nazan kalau Bob dan Ava bekerja sama dalam perampokan Diamond Way. Tapi Nazan juga punya masalah sendiri. Sekarang dia tengah memperjuangkan hak asuh putranya dan siang ini dirinya terlambat ke persidangan karena terlalu lama mengawasi rumahnya Ava Mercer. Hal itu membuatnya dilema. Di satu sisi Nazan ingin kembali bersama putranya, tapi di sisi lain Nazan yakin kalau perampokan Diamond Way itu bukanlah kasus kriminal biasa. Pasti ada rencana kejahatan yang lebih besar di baliknya. Sehingga Nazan butuh bantuan Samuel untuk menyelidikinya. This is outside Ava's brownstone. Jesus, Nazan. Here is the fun part. Except a couple dings for unlawful possessions of ordnance. They're planning something else. All Hellman and Ted care about is delivering a couple heads to SDNY. You're the one that's always talking about rules, about black and white. No proof that I wasn't like them. Maka esok harinya Samuel pun membuntuti Bob yang justru mempertemukan Samuel dengan Judy. Dan secara kebetulan pagi ini Judy lagi berantem sama Stan karena salah paham. Penyelidikan itu pun semakin berkembang setelah Samuel menemukan keterlibatan Stan. Dengan cepat Nazan segera memeriksa latar belakang Stan yang dulunya pernah dipenjara dan berada satu sel dengan Ray Vernon. Saat itulah Nazan yakin kalau Ray adalah dalang sebenarnya dari rencana besar di balik perampokan Diamond Way. I was wrong about Mercer, except we always suspected he had a partner. Chink in her armor. Who says she's got one? Sementara itu walaupun Nazan sudah punya teori tentang perampokan Diamond Way, ia masih terobsesi sama Ava. Malam ini Samuel melaporkan kalau Ava bakal mengunjungi pesta misterius yang diadakan tengah malam. Samuel mencurigai pesta itu, tapi sekarang dia harus membantu agen Ted untuk kasus yang lain sehingga Nazan harus meluncur ke TKP seorang diri. Tadinya Samuel khawatir kalau pesta itu hanyalah jebakan dari Ava. Namun karena Nazan masih mau balas dendam sama Ava, dia tetap mengabaikan peringatan itu. Dengan ambisinya tanpa ragu-ragu, Nazan terus mengikuti sosok Ava yang muncul di pesta itu, tanpa tahu kalau aslinya pesta ini adalah pesta serbuk magic dan jadi jebakan yang berbahaya buat karirnya Nazan. Begitu Nazan ditemukan di pesta serbuk magic, karirnya pun langsung diambang kehancuran. Lagi-lagi Nazan kalah dari Ava dan itu membuatnya sangat frustasi hingga Nazan menemukan satu titik lemah Ava, yaitu perempuan bernama Teresa yang tinggal bersamanya.
Teresa ini adalah pengasuhnya Ava. Dulu Ava merupakan seorang imigran yang sebatang kara. Kedua orang tuanya udah meninggoy sehingga ia diasuh sama Teresa sampai dewasa. Sialnya sampai Ava menjadi pengacara besar seperti sekarang, Teresa belum menjadi warga negara Amerika, sehingga ia ditangkap karena dianggap sebagai imigran gelap. Hilangnya Teresa ini membuat Ava begitu panik. Ia baru menyadari kalau ini adalah rencananya Nathan untuk mengalahkannya. Makanya malam ini Ava terpaksa menemui Nathan dan meminta Teresa dikembalikan kepada dirinya. She a relative? He was my nanny. No family? Kesempatan ini pun digunakan Nathan untuk bertukar informasi. Sekarang Nathan menduga kalau Ava bekerja sama dengan Bob, dan teori itu memanglah benar. Namun Nathan masih membutuhkan informasi yang lainnya untuk menyelidiki rencana kriminal di balik perampokan itu. Dan untuk membebaskan Teresa, Nathan meminta Ava untuk menjadi sumber informasinya. What do you want? I want you to flip. I know a few $100,000 in diamonds was not the end goal for you or your crew. Akhirnya supaya Teresa bebas, Ava pun menyetujui kesepakatan itu, sehingga Teresa bisa kembali berkumpul bersama Ava, tanpa Nathan tahu kalau Ava sesungguhnya punya rencana cadangan yang lain. I want back in. 2 minggu kemudian, Leo mulai mencicil misinya sebelum hari eksekusi itu tiba. Sebagai awalan, Leo mengutus RJ untuk menyalin sinyal yang dipancarkan khusus oleh truk SLS, karena mereka bakal menyalin truk itu supaya bisa menyusup ke basement. We lose. Job 2. Setelah itu, kalau berhasil memasuki basement, mereka harus bisa mengalahkan para petugas keamanan yang bersenjata lengkap, lalu ngehack CCTV yang terhubung langsung dengan komputernya Roger. Kalau itu semua sudah beres, mereka juga harus menghadapi penjaga yang bertugas di lobi. Dan inilah bagian tersulitnya, yaitu mengatasi lorong brankas yang punya sistem keamanan rumit. Here we are. The vault hall. We will have to move silently. Job 4 is the hallway door opens. It activates a multi-matrix biometric. Selain diamankan dengan biometrik, brankas itu punya password yang setiap saat berganti dan hanya Roger yang bisa mengaksesnya. Namun kali ini Leo bisa tenang karena kodenya bisa diretas menggunakan sistem pintu belakang. Dan yang terakhir adalah membobol brankas yang punya kunci ganda. Setelah itu mereka bisa mengambil aset obligasi lalu punya waktu 1 jam untuk memindahkan semuanya ke truk yang bersiaga di tempat parkir. You've put in a back door. I put in a back door. Sementara itu, Roger sendiri nggak bisa tidur tenang. Diam-diam ia diteror sama orang yang anehnya mengetahui masa lalunya Roger sebagai Graham Davis. Dan malam ini Roger diundang makan malam oleh Stefan Thiele. Sebenarnya acara ini merupakan acaranya Trio Naga dan acara khusus ingin ngobrol sama Roger terkait aset mereka yang disimpan di SLS. Yang pada intinya mereka ingin aset itu diuangkan dan dikelola lagi untuk bisnis yang lebih legal, alias cuci uang. Just make $7 billion disappear overnight. Yep, that amount without setting off alarm bells. Be helpful. Sedangkan di lain tempat, Leo sudah membobol rumah Roger untuk menemukan sidik jari Roger buat membuka brankas SLS nantinya. Dan misinya nggak cuma sampai di situ, ia harus memberi cairan bakteri ke obat mata Roger untuk membuat tiruan biometriknya Roger. Pada saat itulah Leo menemukan foto keluarga Roger yang tampak bahagia, dan itu mengingatkan Leo pada keluarganya yang udah berantakan. Maka malam itu juga Leo kembali meneror Roger dan mengancamnya bakal membuka rahasia masa lalunya yang akan menghancurkan karir Roger jika itu semua terbongkar di depan Trio Naga.
Keesokan harinya saat Roger tiba di kantor, dia mendapat laporan dari bawahannya yaitu Rajiv kalau ada hacker yang ingin meretas data kliennya lewat pintu belakang. Sebagai penonton kita tahu kalau itu adalah ulah dari Leo dan kawan-kawannya. Namun di situ masih ada Hannah yang menutupi hal ini dan menenangkan Roger kalau itu semua cuma glitch aja atau sistem yang error. Dan untuk mengalihkan perhatian Roger, Hannah justru menawarkan diri untuk memanggil dokter buat mengobati matanya Roger yang memerah. Namun sialnya alasan Hannah itu nggak menghentikan Rajiv untuk memperbaikinya. Ia lantas menutup akses pintu belakang yang membuat Ava kepanasan. Karena kalau aksesnya ditutup, mereka nggak akan bisa lagi membuka brankas SLS. All I have is a way to make things even. I'm pretty sure it's a bad fucking thing. He has everything, Ava. He wins. Setelah itu, Roger meminta orang kepercayaannya yaitu Carlos untuk mencari siapa yang telah menerornya. Dan beberapa saat kemudian dokter mata yang dimaksud oleh Anna rupanya adalah asisten yang menyamar. Untungnya kondisi Roger baik-baik aja dan bakal segera sembuh. Lalu keesokan harinya Roger yang matanya udah sembuh itu tiba-tiba mendatangi toko milik mantan pegawainya yaitu si Andrew. Roger ternyata menduga kalau orang yang menerornya ini adalah Andrew yang mau balas dendam gara-gara masih sakit hati telah dipecat. Blackmailing me was your best option. I didn't steal anything. Don't worry. Just this one chance. Namun bukannya merasa tersinggung atas tuduhan ini, Andrew jadi tahu kalau mantan bosnya ini terlihat ketakutan jika masa lalunya terbongkar. Maka Andrew justru menawarkan diri untuk mencari peneror Roger dalam 3 hari ke depan dengan imbalan $4,3 juta atau dia akan membongkar rahasia Roger kepada trio naga. Yang sialnya bukannya dapat untung, Andrew justru malah dihabisi sama Carlos sebelum beraksi apapun. Sementara itu di lain tempat, Leo merasa putus asa gara-gara sistem keamanan SLS gak berhasil dihack. Leo sempat berpikir kalau rencananya bakal berantakan, padahal dia sudah merancangnya selama 7 tahun. Saking putus asanya, malam ini Leo membututi Roger yang lagi sauna gara-gara stres memikirkan masa lalunya. Niatnya Leo ingin menghabisi Roger saat itu juga, supaya balas dendamnya bisa terbayarkan dengan cepat. Tapi nggak diduga Roger tiba-tiba membahas soal badai yang akan menghantam New York. Dan itu membuat Leo kepikiran cara baru untuk menjebol brankas SLS. Cara baru itu adalah meledakkan terowongan di bawah brankas SLS yang bakal mematikan sistem keamanan SLS. Dengan kecerdasannya Judy, ledakan itu akan dipicu oleh banjir yang bakal datang begitu badai tiba. Dan dengan perhitungan yang sangat cermat, perampokan itu tetap akan berjalan. With storm surge, hit it flat. We blow the bottom with C4 back door back open. Won't do much of anything or it'll explode and kill us all. The cabin at Tupper Lake. 3 days. We are taking money from some of the most powerful people. Maka beberapa saat kemudian pasukan Leo pun segera meluncur ke TKP. Hey, what's the story, big man? Let's go. Di tengah-tengah badai yang siap menghantam Amerika Serikat, Ava nggak lupa memberi kabar pada Nathan kalau perampokan bakal terjadi di gedung Wall Street 505. Jadi Nathan langsung memantau gedung itu dari bangunan sebelahnya. Sementara itu, Leo CS udah masuk ke dalam truk SLS yang palsu lalu menuju lokasi perampokan. Dan untuk yang pertama, Judy turun di saluran air dan menyiapkan bom yang telah direncanakan. Sedangkan para anggota yang tersisa bakal masuk ke basement dan menghabisi para penjaga yang bersenjata lengkap.
Beberapa saat kemudian, Leo dan pasukannya berhasil memasuki area brankas. Karena selain melumpuhkan para penjaga, RJ juga sudah meretas CCTV sehingga Roger tahunya kalau kantornya aman-aman aja. Dan kini mereka masih harus melewati 3 sistem keamanan yang menggunakan sensor. Dan yang pertama adalah sensor gerakan yang bakal diatasi dengan ribuan lebah yang ajaibnya bisa menipu sistem SLS. Setelah sensor gerakan bisa dilewati, kini Leo membuka satu pengaman lagi, yaitu dengan biometrik milik Roger yang sudah berhasil ia salin sebelumnya. Setelah itu mereka tinggal menunggu Judy meledakkan terowongan untuk mematikan sensor suhunya. Sialnya, gerakan Judy begitu lambat dan itu memicu sensor suhu yang menyalakan sistem alarm bahaya. Leo dan teman-temannya yang ada di lobi brankas pun langsung merasa panik. Bahkan Ava berniat meledakkannya tanpa peduli pada nasib Judy. Sedangkan RJ yang berjaga di luar akhirnya menyusul Judy ke terowongan dan menyuruhnya untuk segera pergi. Okay, come on. Di lain tempat, setelah ledakan itu terjadi, Roger menyadari kalau sensor suhu brankas di SLS baru aja padam. Ia pun segera menghubungi Hannah yang lagi-lagi menenangkan Roger. Sedangkan yang terjadi di kantor SLS saat ini, Leo dan teman-temannya berhasil tiba di ruangan brankas dengan selamat dan mereka segera melaksanakan misinya. You ain't past it, go back. Sementara itu, Ava memberi informasi tambahan pada Nathan kalau sekarang perampokan terjadi di lantai 59. Maka dengan cepat, Nathan dan Samuel langsung menuju lokasi kejadian. Di sisi lain, Bob dan Stan berhasil membuka brankas dan menemukan obligasi senilai 7 miliar dolar yang mereka cari itu. Itu tandanya misi mereka sudah hampir tercapai dan kini tinggal memindahkan seluruh aset itu ke truk yang sudah bersiap di tempat parkir. Dan di saat Leo dan pasukannya beraksi di basement gedung, Nathan dan Samuel justru menuju lantai 59 sesuai dengan informasi yang diberikan sama Ava. Tadinya Nathan berpikir kalau lantai 59 itu telah terjadi serangan hebat, tapi betapa kagetnya dia karena hanya menemui ruangan kosong. Ava ternyata telah membohonginya mentah-mentah. Namun Nathan gak cuma berhenti sampai di situ. Ia curiga kalau ada sesuatu yang tersembunyi di tempat ini. Walaupun Samuel mengajaknya pergi, Nathan tetap mengikuti instingnya hingga ia menemukan sebuah ruangan di mana RJ telah meretas CCTV seluruh gedung. Maka dengan sisa perasaan kesalnya, Nathan mematikan itu semua yang membuat CCTV kembali seperti semula. Dan dengan tindakan Nathan ini, Roger yang tadinya tenang-tenang aja saat menghadapi anaknya yang mogok kuliah, akhirnya menyadari kalau CCTV-nya baru aja dihack dan brankasnya telah dirampok. Jadi dengan sangat cepat Roger bakal menembus badai lalu segera menuju kantornya. Dad, what's going on? Nathan sendiri yang baru saja tertipu berniat pergi dari gedung dan menuju ke basement. Namun lift di gedung itu mati dan Nathan justru menemukan petunjuk yang mengarah pada Roger Salas. Lalu kita balik lagi sama Leo dan teman-temannya yang masih memindahkan obligasi ke truk. Di sini adalah tugasnya Judy untuk mengirim aset itu melalui lift dan seharusnya sudah diterima sama RJ yang ada di parkiran. Namun sungguh di luar dugaan penonton karena lift itu sudah lebih dulu dibajak sama Hannah.
Ternyata si Hana ini kerjasama bareng adik angkatnya yaitu Liz untuk merampok semua obligasi senilai 7 miliar itu dan menggantinya dengan HVS warna-warni dan surat obligasi palsu. Jadinya pasukan Leo CS nggak bakal tahu kalau perampokan mereka aslinya berujung sia-sia. Okay, I got it. Dan 1 jam kemudian, Bob dan Stan telah membobol semua brankas milik SLS dan sudah saatnya mereka pergi. Namun Leo masih butuh 1 brankas lagi, yaitu brankas pribadi milik Roger. Kalau tadinya kita berpikir si Leo ini butuh duit uang 7 miliar, sebenarnya misi balas dendam ini nggak cuma uang. Dia bener-bener ingin menghancurkan Roger sampai nggak bersisa. Sialnya brankas Roger itu punya pengamanan ganda, dan Bob yang sudah pergi duluan malah menutup lobi brankas lalu berniat kabur bareng Judy. Stan dan Ava sebenarnya ingin mengajak Leo pergi, tapi karena Leo masih harus menuntaskan dendam pribadinya, maka Ava ngajak Stan untuk pergi ke di tempat itu. Sedangkan Leo sendiri menuju ke ruangan Roger untuk mengambil kunci brankas. Yang sialnya Leo malah ketahuan sama Carlos yang sudah tiba di sana. Namun yang gak kalah mengejutkan adalah Hana juga ada di sana dan segera menyelamatkan ayahnya. Tapi sesungguhnya ini bukan bagian dari rencana karena Hana seharusnya nggak masuk dalam tim perampokan obligasi ini. Pada intinya Hana nggak mau kalau ayahnya bakal berhadapan dengan trio naga. Untuk itu Hana mengambil jalan tengah dan ia sengaja mengambil obligasi itu lalu menjualnya dan hasil cuci uangnya bakal balik lagi ke trio naga. Sesuai dengan permintaan mereka pada Roger Salas. Dan obligasi yang nanti hilang bisa diklaim dengan asuransi yang mereka miliki. Maka dengan cara ini Leo tetap aman dan Hana rela melakukan ini semua karena ia berharap ayahnya akan kembali bersamanya. Sementara itu yang terjadi di parkiran ternyata lebih kacau lagi coy. Bob sejak awal memang ingin menguasai hasil rampokan ini dan melarikan diri bareng istrinya. Dan rencana ini pun diketahui sama RJ yang langsung berniat menghabisi Bob. Tapi untuk membela suaminya, Judy justru lebih dulu menghabisi si RJ. Gak disangka, Stan yang baru aja tiba di tempat parkir rupanya malah menjadi saksi pembunuhan. Ia sempat berpikir kalau ini semua perbuatan Bob, jadi ia kabur dan Bob langsung mengejarnya. Stan itu walaupun sudah pernah dipenjara tapi dia bukan ahlinya gelut, jadi dia pilih bersembunyi daripada harus berhadapan sama Bob. Sedangkan Bob yang lagi mencari-cari Stan malah dihabisi sama istrinya sendiri, yaitu si Judy. Kekacauan bertambah parah ketika Ava yang baru sampai di tempat parkir justru gak melihat 1 orang pun ada di situ. Maka tanpa pikir panjang Ava segera naik ke truk dan mau kabur. Tapi sialnya Nathan dan Samuel telah menemukannya dan itu menguatkan dugaan Nathan bahwa Ava merupakan salah satu kru perampokan ini. Sedangkan di sisi lainnya Leo masih ada di brankas SLS untuk menuntaskan balas dendamnya. Walaupun brankasnya udah kebanjiran, tapi Leo yang merupakan perenang handal ini masih bisa membuka brankas Roger karena ia ingin menaruh berlian Orchid yang kalau diingat-ingat berlian itu adalah barang bukti perampokan di Glen Hill 24 tahun yang lalu. Setelah menuntaskan misinya, Leo pun sampai di markas dan langsung berniat kabur dengan membawa sisa uang yang masih dimilikinya. Namun niat itu batal ketika Judy baru saja tiba di markas dan menuding Leo kabur membawa obligasinya. Okay, so until we've got those bonds, no one's going anywhere. Before the alarms came on, which means that someone told them. Dan beberapa saat kemudian Stan datang setelah naik taksi. Ia benar-benar bingung karena truk mereka sudah hilang dan justru menuduh Bob membawa kabur hasil rampokannya. Tapi teori ini jelas dipatahkan sama Judy karena yang sudah kita tahu Judy telah menghabisi Bob. Where's your husband? I don't know. Somebody's got the bonds. Hell yes, it's got him.
Dan yang terjadi di kantor SLS sekarang, Roger juga sama paniknya. Dia bersama Hannah langsung ngecek CCTV yang rekamannya sudah terhapus. Setelah itu mereka melihat kondisi brankas yang sudah penuh dengan air alias kebanjiran. Gak lama kemudian, Nathan dan Samuel pun mendatangi kantor SLS untuk meminta keterangan. Hal ini membuat Roger semakin panik karena kalau FBI tahu maka cepat atau lambat trio naga juga pasti akan tahu kalau SLS baru aja kemalingan. Jadi ketika Nathan ingin menggeledah berangkas SLS, dengan sangat sopan Roger menolak permintaan itu. Akhirnya Nathan pun menyerah. Ia dan Samuel kembali ke kantor lalu melacak truk yang dinaiki Ava melalui CCTV lalu lintas. Setelah itu Nathan melacak masa lalu Roger Salas yang ternyata merupakan identitas palsu. Namun dari penelusuran itu Nathan pun tahu kalau seseorang yang kini bernama Roger Salas itu pernah berteman dengan Ray Vernon. Dan temuan ini meyakinkan teori Nathan kalau Ray Vernon adalah dalang di balik semua ini. I have enough on Salas to take to a judge. Lalu kita balik lagi ke markasnya Leo dan sekarang Stan masih panik karena ia yang tadinya berpikir sudah menghapus jejak, ternyata kacamatanya tertinggal di sana. Kalau Roger bisa melacak pemilik kacamata itu berarti mereka semua harus segera pergi. Sialnya obligasi itu belum ketemu, sehingga Judy nggak mau mereka pergi dengan tangan kosong. Sampai beberapa saat kemudian Ava datang membawa truk yang sudah mereka tunggu-tunggu. Ava yang terluka pun segera diobati sama Leo, sedangkan Judy dan Stan langsung mengeluarkan obligasinya dari truk karena ingin segera membaginya. Tapi betapa kagetnya mereka karena obligasi itu ternyata sudah hilang semua. Saat itu juga Judy menuduh Ava telah membawa kabur obligasinya. Apalagi kita semua tahu kalau Ava lah yang menaiki truknya. Hingga mereka saling mengancam sampai seseorang pun datang. Rupanya berkat kacamata Stan yang ketinggalan, Roger baru tahu kalau kacamata itu dipakai oleh dokter mata pengganti yang dulu memeriksanya. Dan dari situlah Roger bisa melacak bahwa dokter palsu itu adalah Stan si tukang daging. Maka dengan cepat Roger pun mengutus Carlos untuk mendatangi rumahnya Stan. Awalnya istri Stan yang bernama Barbara itu berniat membohongi Carlos supaya suaminya nggak terlacak. Namun sialnya ibu Stan yang polos justru memberitahu Carlos kalau Stan nggak ada di rumah. Tapi karena nggak punya informasi yang lengkap, tanpa ampun Carlos langsung menghabisi mereka semua. Setelah itu barulah Carlos menuju markas Leo bersama para pasukannya. Yang jelas ia ingin meminta aset milik trio naga segera dikembalikan, sampai mengancam Stan yang telinganya udah tertembak. Drop your weapons. Drop them. The fuck is this shit? Hal ini membuat Judy ketakutan. Dengan agak panik, Judy memberitahu Carlos di mana obligasi itu berada dan minta izin untuk mencari kuncinya yang katanya ada di kantor. Tanpa Carlos tahu, itu hanyalah cara Judy untuk menggiring Carlos kepada Leo yang bersembunyi hingga akhirnya. Let's get out of here. Bertepatan dengan itu, pasukan FBI datang dan langsung menyergap Carlos dan juga kawan-kawannya, sedangkan Leo dan teman-temannya berhasil kabur meninggalkan tempat itu. Sementara yang terjadi di kantor SLS pagi ini, Roger sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ia pun meminta Hannah pulang karena mereka sudah begadang semalaman. Dan bisa dilihat tumpukan kertas yang lagi dibawa petugas itu sebenarnya adalah obligasi yang mereka cari-cari. Dan Hannah harus memastikan obligasi itu tiba di tempat dengan tepat. Setelah Hannah pergi, Roger kedatangan Nathan dan Samuel yang kini sudah membawa surat penggeledahan. Jadi karena Roger sudah berjanji dengan tenangnya, dia mengajak Nathan dan Samuel ke berangkas.
Namun di antara brankas yang kosong itu masih ada satu brankas yang terkunci, yaitu miliknya Roger. Dan untuk memastikan pemeriksaannya, Nathan minta Roger buat membukanya dan rupanya berisi berlian Diamond Orchid. Dan itu berhasil menunjukkan masa lalu Roger sebagai Graham Davis yang merupakan seorang pencuri. I'd like to call my attorney. Dan 6 bulan kemudian, penyelidikan Nathan sudah mendekati sempurna. Dia berhasil mengumpulkan semua petunjuk dan punya dugaan kuat bahwa pelaku perampokan Diamond Way adalah pelaku yang sama dengan perampokan SLS. Jadi untuk saat ini FBI sedang memburu para pelaku perampokan tersebut karena semuanya menghilang termasuk obligasi senilai 7 miliar itu. Sementara itu, penyakit Leo semakin parah, ia bahkan sulit berjalan dan penyakitnya bisa kumat sewaktu-waktu. Makanya Leo kini menghindari semua orang termasuk juga Stan. Dia menghilang karena merasa bersalah gara-gara perampokan kemarin rupanya gak memberikan hasil apapun untuk teman-temannya. Dan tanpa diduga, Bob yang awalnya kita kira sudah meninggoy waktu itu cuma pingsan dan bisa bangun lagi. Hanya saja bekas lukanya gara-gara judi membuatnya nggak bisa bersuara lagi. Tapi karena Bob nggak tahu kalau yang hampir menghabisnya waktu itu adalah judi, dia masih mencintai wanita itu dan menginginkannya kembali. Maka siang ini Bob mendatangi Roger yang sudah dipenjara. Dengan dibantu HP-nya, Bob mengaku bahwa dia merupakan salah satu perampok brankas SLS. Namun sekarang urusannya bukan itu. Bob minta modal $50.000 kepada Roger dan menawarinya untuk mendapatkan lagi obligasi yang hilang itu, tapi Roger justru minta lebih dari itu. Akhirnya, dengan modal yang diberikan sama Roger, Bob segera menjalankan misinya. Dia pun minta bantuan orang lain yaitu Taco dan juga Samson, yang sempat berpikir kalau mereka lah yang akan membunuh targetnya Bob. I do the killing, you back me up. How much you guys get out of that vault anyway? Zero. Target Bob sesungguhnya adalah si Stan. Sudah dari episode-episode sebelumnya kita tahu kalau Bob ini selalu cemburu kalau Judy deket-deket sama Stan. Karena nyatanya Stan sekarang juga melarikan diri bareng Judy. Dan kini kerjasama menipu klien untuk jual beli anggur. 3,000 for the whole case. Ternyata kini Judy dan Stan juga sudah kehabisan uang. Niatnya mereka ingin menipu orang lain dengan menawarkan anggur murah dengan harga tinggi. Namun tiba-tiba Stan membatalkannya yang membuat Judy sangat marah. Sementara itu Judy dan Stan benar-benar kehabisan uang sampai akhirnya Judy minta tolong sama Stan untuk menjual gelang kupu-kupu dari Diamond Way yang merupakan hadiah dari Bob. Awalnya Stan gak nyangka kalau Judy masih menyimpan gelang itu. Dia pun merasa cemburu. Sayangnya kini ia gak punya pilihan lain, jadi ia tetap melakukan permintaan Judy. Keesokan paginya Stan tiba di sebuah toko perhiasan dan sialnya gelang curian itu ternyata cuma ditawar murah. Pada saat itulah Stan menyadari kalau gelang ini sudah masuk radar FBI dan itu bisa membuatnya dilacak dengan mudah. Stan lantas menghubungi Ava yang kini tinggal bersama Leo. Ia memberitahu bahwa gelang curian dari Diamond Way nggak bisa digadaikan, sehingga Stan khawatir kalau itu jejak mereka bisa ditelusuri oleh FBI. Jadi Stan bilang kalau mereka ingin berkabar lebih baik titip pesan di warung kepiting yang ada di dekat kosnya. Sementara itu di lain tempat, Bob melanjutkan misinya dengan mendatangi penadah langganan Ava untuk mencari tahu di mana Leo tinggal sekarang. Dan untuk menghilangkan jejak, Bob sekalian menghabisi si penadah yang malang itu. Setelah mendapatkan alamatnya, dengan cepat Bob langsung menuju rumah Leo yang ada di Ohio. Sebelumnya Ava dan Leo memang berniat untuk kabur begitu Ava tahu kalau penadahnya sudah dihabisi sama Bob. Sayangnya belum sampai ia pergi, Bob dan teman-temannya sudah lebih dulu menemukannya.
Lama-lama Ava berhasil dilumpuhkan. Ia dan Teresa pun disekap yang membuat Leo merasa terkejut. Tadinya Leo mengambil sisa uang yang ia miliki sebesar $177.000 buat kabur. Namun karena menyaksikan Ava dan Teresa yang diikat, Leo pun merelakan uang itu untuk Bob aja. Tapi tujuan utama Bob bukanlah uang, ia hanya ingin membunuh Stan dan membawa istrinya kembali padanya. Jadi dengan sangat terpaksa Leo menelpon seseorang yang kita pikir adalah Stan dan mengajaknya bertemu di warung kepiting di California Selatan. It's Leo. I got your money and I'm coming to you. This is hard. Aslinya orang yang ditelepon Leo itu adalah Nathan, yang membuat Nathan berpikir kalau Leo bakal menyerahkan diri. Keesokan harinya Judy dan Stan buru-buru mau pergi gara-gara Stan pengen banget makan kebab favoritnya yang dijual di dekat kosnya. Saat itu Judy menemukan mobilnya Bob dan berpikir kalau Bob masih hidup. Tapi niat Judy bukanlah untuk balikan, yang ia incar justru uang di dalam mobilnya Bob, lalu melarikan diri meninggalkan Stan. Sementara itu Bob yang berpikir akan ketemu Stan sudah bersiap bakal menghabisi pria itu. Padahal gak jauh dari tempat Bob, Nathan dan pasukan FBI-nya sudah mengawasi tempat itu lebih dulu. Jadi begitu Bob muncul, para agen FBI langsung menangkapnya. Di lain tempat, Ava, Leo, dan Teresa berusaha kabur dari Samson yang disuruh Bob untuk berjaga di rumah itu. Sialnya ketika Ava sudah berhasil lolos dan ingin menghabisi Samson, ia malah lebih dulu tertembak, lalu meregang nyawa di rumahnya sendiri. Kini tinggal Leo sendirian yang nelangsa. Dengan kematian Ava, Leo berniat untuk melarikan diri dan menghilang. Namun sebelum itu Leo mau pamitan dulu sama Hannah yang sudah resign dari SLS dan sekarang sudah punya bayi. There she is. Looks brave, strong. Kondisi itu membuat Leo sangat sedih, apalagi Hannah kasih tahu kalau ia memberi nama putrinya itu dengan nama Lily, yaitu nama ibunya, yang semakin membuat Leo teringat dengan masa lalunya yang gak bisa menyelamatkan keluarganya. Akhirnya siang ini Leo pun mengunjungi Roger di penjara buat pamitan, sekalian saling berkabar sebagai sahabat lama. Leo, I've been warming up to Ray for a visit the other day. You won't be seeing it. Namun sesungguhnya niat lain Leo adalah untuk memastikan kekalahan Roger. Karena nyatanya sekarang Roger masuk penjara, kehilangan perusahaannya, bahkan kehilangan keluarganya. Kehancuran yang sangat diinginkan oleh Leo di saat ia merencanakan balas dendam 7 tahun yang lalu. Jadi sekarang Leo ingin pergi dengan tenang tanpa ia tahu seorang pria misterius yang rupanya adalah putra tunggal Roger tengah mengikutinya dan dengan cepat langsung menghabisi Leo. Dan filmnya pun tamat. Hajar dari keseluruhan cerita ya, dari awal sampai akhir. Pada akhirnya si Leo meninggal juga. Jadi balas dendam dibalas dengan balas dendam, balas dendam dibalas dengan balas dendam, dan balas dendam dibalas dengan balas dendam. Seperti itu terus. Jadi intinya kalau balas dendam itu nggak bakal pernah selesai guys. Nyawa akan dibayar dengan nyawa dan seterusnya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan sampai menaruh dendam pada orang lain loh, apalagi kepada sahabat kita sendiri. Ya sebagai manusia sebaiknya kita tuh saling memaafkan, karena kalau dendam itu nggak bakal ada habisnya seperti yang gua bilang tadi, dan justru bikin masalah bakal jadi semakin panjang. Ya udah deh, mungkin segitu dulu dari Emon. Saya capek ngomong dari episode 1 sampai episode sekarang sampai tamat, dan Cahyo juga udah nggak tahu kemana, tadi katanya pamit bikin kopi gak balik-balik dia. Yaudah mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah. I was your first love and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. Something in the water, or maybe we just hit the
to get dressed.